Oke, gini-gini. Di WhatsApp ini banyak sebenarnya fitur-fiturnya yang bisa kita pelajari, ya. Salah satu contohnya misalnya kayak gini kan. Nah, kita buka dulu WhatsApp. Nah, di sini kita misalnya mau ngetik, mau ngirim pesan ke teman kita atau sahabat kita atau saudara kita. Biasa kan kita ngetiknya gini nih, biasa aja nih. Ke pacar kita misalnya, I love you. Nah, tulisannya kan biasa aja. Nah, ini sebenarnya bisa kita modifikasi nih tulisannya. Contohnya, kita ketik I love you, tapi kita kasih tanda bintang di awal sama kita kasih tanda bintang di akhir. Tulisannya jadi tulisan tebal. Nah, atau bisa juga kayak gini. Kita kasih tanda underscore ya. Baru kita tulis I love you. Nah, dia jadi tulisannya miring nih bentuknya. Kita kirim. Nah, atau bisa juga misalnya kita tulis seperti ini. Kita kasih tanda tak terhingga, kita tulis, kita tutup dengan tanda tak terhingga. Nah, jadi kan kelihatan lebih keren nih tulisan-tulisannya kan. Nah, kalau misalnya kita mau buat atau mau ngirim tulisan-tulisan yang kita tebal ini, misalnya ada kata-kata yang harus kita tegaskan. Jadi kan kita buat dengan tulisan tebal atau tulisan miring, atau misalnya kita mau jualan, kita buat tulisan diskon, kita coret ya dari 100% jadi 50% atau 50% jadi 75%. Nah, gitu. Ya, atau bisa juga dikombinasikan. Misalnya kita mau kombinasikan hurufnya tebal tapi miring. Nah, kita tinggal kombinasikan aja. Kita buat bintang, underscore, terus kita masukin tulisannya. Nah, ini. Kan keren nih tulisannya kalau misalnya kita mau kirim pesan kepada teman kita. Atau misalnya ke rekan kerja kita. Mana-mana kata-kata yang mau kita beri penegasan ke mereka. Ya. Terus di WhatsApp ini juga banyak lagi. Ada juga. Selain dari tulisan, kita misalnya mau buat tampilan WhatsApp ini kan terang nih. Kita misalnya mau rubah. Nah, kita pilih setelan ya. Kita rubah temanya jadi gelap. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk orang-orang yang nggak suka terang atau silau, kita bisa buat seperti ini. Nah, untuk mengembalikannya, ya sama, temanya kita rubah. Apakah menjadi tema terang atau default system. Oke. Nah, dia akan kembali seperti semula. Ada lagi nggak sih? Ada. Misal, kita kalau kirim pesan itu kan selalu ada centeng biru nih. Ya, centeng biru. Nah, kalau misalnya kita mau kirim pesan, kita mau hilangkan centeng birunya, kita bisa masuk ke setelan, akun dan privasi, kita pilih privasi, kita conteng tanda bacanya, kita matiin. Jadi nanti ketika kita kirim pesan, itu enggak, contengnya itu enggak conteng biru, dia hanya conteng satu aja. Ya, jadi nggak kelihatan itu udah kebaca atau belum. Nah, kemudian di pengaturan ini juga banyak lagi. Di pengaturan ini juga banyak lagi ya. Contohnya misalnya kita mau kita tentukan siapa aja sih yang bisa melihat akun kita. Nah, ini kita pilih nih di privasi. Di privasi ini kita pilih misalnya terakhir dilihat nih. Nah, ini terakhir dilihat artinya dia bisa ngelihat kapan terakhir kita online. Apakah semua orang bisa melihat kapan kita terakhir online, ataukah hanya yang ada di kontak kita, ataukah tidak ada yang bisa melihat. Jadi mereka nggak tahu kita ini terakhir online-nya kapan. Jadi kalau kita pilih semua, berarti semua bisa melihat terakhir kita kapan online di WhatsApp. Nah, sama di foto profil juga gitu. Foto profil ini ada 3 yang bisa lihat nih. Apakah semua orang atau kontak kita saja, atau tidak ada yang bisa lihat foto profil kita. Nah,
atau di info. Nah, ini juga sama nih, ya. Terus di status. Nah, di status ini ada 3 pilihan. Kontak saya, siapa aja sih yang bisa lihat pembaruan status kita? Misalnya kita mau tentukan nih, oh saya mau yang bisa lihat status kita itu hanya kontak-kontak saya yang ada di handphone saya. Kita tinggal pilih aja. Berarti ini. Atau hanya yang terkecuali. Kita pilih ini. Nah, ini. Kita bisa conteng siapa-siapa aja yang bisa melihat dan siapa-siapa yang tidak bisa melihat. Atau hanya kepada yang kita bagikan aja. Nah, siapa-siapa aja yang boleh melihatnya. Ya, yang lain nggak bisa lihat. Jadi hanya yang orang-orang yang kita pilih aja yang bisa ngelihat. Oke. Nah, itu tadi. Terus di WhatsApp ini juga ada yang namanya kunci sidik jari. Nah, jadi kita nggak perlu lagi download aplikasi lain untuk mengamankan WhatsApp kita. Ya, misal kita kan nggak mau nih WhatsApp kita, misalnya handphone kita tertinggal, terus orang lain baca WhatsApp kita sembarangan. Ya bisa lihat WhatsApp kita, atau misalnya yang selingkuh gitu ya, nggak mau ketahuan WhatsAppnya dibaca sama pacarnya atau bininya. Ya, jadi ini bisa juga kita buat kunci di WhatsApp ini tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Caranya ya di sini, ya, atau dari awal bisa kita buat dari sini, kemudian ke setelan, kemudian kita pilih akun, privasi, dan kita pilih di sini kunci sidik jari. Nah udah, kita tinggal aktifin aja sidik jari. Nih, kunci segera secara otomatis. Kapan dia mulai aktif? Ya, apakah langsung aktif atau setelah 1 menit mati baru aktif atau setelah 30 menit mati baru aktif? Ya, ini juga tampilkan konten di notifikasi. Ya, setiap notifikasi juga ditampilkan. Nah, kalau misalnya kita pilih segera, oke, segera. Udah ya, kita close misalnya. Nah, ketika kita buka WhatsApp, nah dia minta kunci. Kita buka. Oke. Nah, jadi WhatsApp kita aman. WhatsApp kita aman. Aman dari orang-orang yang suka kepo dengan isi chat-chat kita di WhatsApp. Misalnya handphone kita lagi tertinggal, ada yang kepo kan. Apakah itu teman, apakah itu pacar, ataukah itu ya siapa aja lah yang mau ngelihat di situ. Ya. Jadi itu tadi banyak yang bisa kita lakukan di WhatsApp ini sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bagi untuk hari ini. Nanti jika ada tambahan ataupun hal-hal lain yang ingin kita sampaikan, itu akan kita bagi ke teman-teman lagi. Ya, terima kasih. Jika ada kendala atau yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Selamat mencoba. Terima kasih.